Dulu Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf, ya, beliau mengatakan yang dimaksud ulul amr itu adalah ulama daripada kalangan para aslafun salihin radhiyallahu taala anhum. Itu pendapat beliau, ya. Karena pernah suatu ketika dalam acara roha, acara pengajian beliau, ya, ketika itu ada seseorang yang melatunkan gosida, karena emang kebiasaannya seperti itu. Roha para salaf itu pasti ada gosidahnya, ya, yang isinya nasihat, isinya tauhid, isinya kadang-kadang bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika itu yang gosida, ya, membawa gosida Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad yang kitabnya biasa kita kaji. Yang pertamanya gosidanya itu Bashir fu'adaka bin nasibil wafi, sampai selesai gosida dibaca. Setelah yang gosida ini selesai dari bacaan gosidahnya, Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf menyimpulkan kesimpulan dari gosida tersebut. Berapa bait itu, ya? Kesimpulannya itu ada di dalam 2 bait, kata beliau. Di dalam 2 bait syair beliau, yaitu ucapan beliau Shahibur Ratib, ilzam kitabullah watba sunnatan waqtat hadakallah bil aslafi. Jadi di tengah-tengah gosida itu Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad beliau mengatakan, lazimilah kitabullah, yaitu Al-Quran. Diperintahkan kita untuk selalu melazimi Al-Quran. Kemudian watba sunnatan, ikuti sunnah-sunnah Rasul, ucapan-ucapan Nabi diikuti, ya. Kemudian waqtat hadakallah bil aslafi, kemudian ikutilah daripada amalan para salaf. Jadi Al-Habib Abu Bakar mengatakan bahwasanya Shahibur Ratib ini membagi tingkat-tingkatan. Yang pertama Al-Quran kalamullah, ikuti itu, ya. Kemudian yang kedua sunnah Rasul, ucapan-ucapan Nabi Muhammad SAW, hadis-hadis Rasulullah, ikuti itu. Kemudian amal daripada para salafun saleh, ya, amal daripada para aslafun saleh. Nah, ketika beliau mengatakan, menyebutkan syair tersebut, beliau mengatakan ucapan Al-Habib Abdullah ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Nah, di sini bisa kita simpulkan bahwasanya beliau juga berpendapat yang dimaksud ulil amr yaitu ulama daripada kalangan para aslafun salih radhiyallahu taala anhum. Begitu pula yang disebutkan dulu Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, ya. Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas beliau juga pernah mengatakan, usuluna salasatun, pondasi kami itu ada 3, kata beliau. Yang pertama kitabullah, yaitu Al-Quran. Yang kedua wa sunnatur rasul, sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga amalus salaf, amalannya para salaf, ya. Jadi umpamanya ada 2 sunnah, dua-duanya datangnya dari Rasulullah SAW. Yang ini juga hadisnya diterima, yang ini hadisnya juga diterima, tapi berlawanan atau lain gayanya, mungkin dari bilangannya kalau itu amalan, atau mungkin dari caranya kalau itu ibadah mungkin. Maka beliau memberikan nasihat kepada kita, kita ikuti amalan salaf. Salaf mengamalkan hadis yang mana itu? Dua-duanya hadisnya benar. Oh, ternyata yang dipakai oleh para salaf hadis yang ini, yaitu kita ikuti. Jadi jadikan timbangan, ya. Jadi apabila hadis itu banyak hadisnya, kan kita diperintahkan mengikuti Al-Quran, kemudian mengikuti hadis Rasulullah.
Nah, ketika mengikuti hadis ternyata kita dapatkan hadisnya itu banyak riwayatnya. Riwayat ini sekian, riwayat ini begini, riwayat ini begini. Bagaimana ini? Milih yang mana? Nah, nasihat beliau, lihat amalnya para salaf. Para salaf itu ketika mengerjakan ini bagaimana sih gayanya? Oh, ternyata ikut yang hadis yang ini. Ya, itu kita ikuti. Itu maksudnya. Ya, jadi beliau mengatakan apabila bertentangan satu hadis dengan yang lain dan dua-duanya memang warid dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita mengamalkan sesuai amalan-amalan para as-salafun as-salihin radhiyallahu taala anhum. Ya.